kali kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan-Mu. Terutama pada tahun 2023 ini Tuhan. Kami tahu banyak perkara yang akan terjadi. Kegelapan meliputi bumi. Seperti yang sudah Engkau firmankan. Kami akan dapat berjalan bersama-Mu. Kalau kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan, buka mata kami. Buka pikiran kami Tuhan. Kami tidak usah takut dalam menghadapi apapun Tuhan bersama-Mu. Tapi kami butuh Tuhan pimpinan-Mu. Kami butuh penerangan yang daripada-Mu. Kami butuh pelita-Mu Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Sampaikan apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu. Berbicaralah Engkau pada sore hari ini. Karena kami siap untuk mendengar. Dan biar apa yang kami dengar pada sore hari ini merupakan sesuatu pedoman dalam perjalanan kami tahun 2023. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Saudara, selamat sore pada hari ini. Sebelum saya sampaikan sesuatu, saya juga akan memberitahukan apa yang tadi kita sedang berdoa. Kami beberapa hamba Tuhan sedang berdoa untuk mempersiapkan ini. Tiba-tiba di dalam doa yang kita mempersiapkan hari ini, saya mendapatkan suatu penglihatan saudara. Dan saya mau tidak mau saya akan sampaikan apa yang saya lihat. Yang kita lihat, yang saya lihat tidak usah membuat kita takut. Tapi satu perkara kita tahu, kalau ada sesuatu yang sudah diberitahukan, apa yang harus bagian kita? Bagian kita adalah waspada dan cari jalan keluar. Betul? Betul saudara? Kalau di dalam suatu perjalanan, lalu saudara itu sudah tahu persis. Oh, nanti kamu akan menghadapi jalan yang rusak. Kamu akan menghadapi jalan yang sedang diperbaiki. Oh, ternyata nanti di tengah jalan kamu akan melihat ada kecelakaan dan sebagainya. Kita sudah tahu, sudah memprediksi bahwa bakal terjadi sesuatu sehingga kita itu bisa mengatur waktu apa yang harus kita lakukan. Nah, itulah sebabnya pada hari ini saya ingin sampaikan sesuatu penglihatan yang kita tadi lihat saudara. Pada saat sedang berdoa, saya tuh melihat ada suatu jalan. Ya. Dan ada tulisannya 2023. Ya. Jalannya biasa. Bukan jalan tol, jalannya jalan biasa saja. Tapi tidak ada kerikil, tidak ada apa. Pokoknya jalanan lah yang saya lihat itu suatu jalanan. Ada tulisannya 2023. Nah, pada saat saya melihat itu, lalu dalam benak saya, oh nanti tahun 2023 ini seperti ini perjalanannya. Ya. Memang jalan itu tidak berlubang-lubang. Jalanan itu tidak banyak yang rusak. Bahkan tidak ada yang rusak yang saya lihat. Tetapi anehnya jalan itu tuh berjalur-jalur saudara. Jalur pertama saya lihat adanya minyak yang membuat licin. Lalu ada lemak. Lalu ada darah saudara. Dan ada air. Itu yang saya lihat. Nah, Tuhan katakan ini yang terjadi. Bahwa di dalam perjalanan tahun 2023 itu banyak sesuatu hal yang ditawarkan dalam hidup kita.
Lemak bicara tentang kenikmatan. Ya. Tahun 2023 banyak hal yang ditawarkan ke dalam kehidupan saudara dan saya tentang kenikmatan. Kita nggak tahu kenikmatan itu macam-macam. Baik kenikmatan secara jasmani maupun kenikmatan secara rohani. Ya. Nah, yang kedua itu minyak. Minyak berbicara tentang urapan, saudara. Tahun 2023 itu banyak sekali pengurapan-pengurapan yang saudara akan terima. Nah, kadang-kadang pengurapan-pengurapan yang diterima itu membuat kita terlena. Kitanya sudah dapat jaminan kok. Seolah-olah begitulah. Ya. Sudah dapat jaminan, tahun 2023 ada jaminan. Betul. Ya. Tapi jaminan itu apa kita dapat terima dan kita dapat pertahankan. Atau kita akan gagal di tengah jalan. Dan yang ketiga ada darah. Darah itu berceceran, saudara. Dan Tuhan katakan itu adalah malapetaka dan bencana yang bakal terjadi. Dan mau tidak mau itu terjadi tahun 2023. Lalu ada air seperti air gitu ya. Air juga berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kita tahu. Itu ada dalam perjalanan tahun 2023. Dan itu mau tidak mau kita jalani. Kita nggak bisa mengatakan saya mau berhenti di sini aja, enggak. Kita harus terus jalan untuk mengakhiri tahun 2023. Dan itu yang harus kita jalani. Nah, persoalannya adalah apakah kita bisa mencapai garis akhir tahun 2023. Ini persoalannya. Apa yang harus kita lakukan? Persiapan apa yang ada dalam kehidupan saudara dan saya? Tapi tiba-tiba dalam penglihatan itu saya lihat pita merah banyak yang turun. Saya tidak tahu cantolannya ada di mana. Pokoknya ada banyak pita-pita itu di perjalanan, di sepanjang perjalanan itu ada banyak pita-pita merah. Itu seperti sesuatu tanda-tanda selama engkau berada dalam jaminan Tuhan, kita akan nyampe. Nah, sekarang persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan sepanjang tahun 2023 supaya nyampe. Ya. Saudara dan saya sudah dikasih tahu ini bakalnya bisa kejadian seperti ini. Tergantung daripada saudara dan saya, cara kita menanggapi akan firman Tuhan ini. Cara kita menanggulanginya dan cara kita menjalaninya sampai kita bisa survive dalam menjalani tahun 2023. Saudara, temanya hari ini adalah kemuliaan Tuhan menjadi nyata atas kami. Sebenarnya Yesaya 60 ini sudah dibahas kira-kira 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah oleh Pak Petrus Hadi ya. Pada saat mendapatkan Yesaya 60 ayat 1-2 ya. Dan sesudah itu kira-kira sebelum pandemi Tuhan tuh ngasih 2 senjata ya waktu itu yang masih ingat. Yaitu Mazmur berapa? Mazmur 91 dan Yesaya 60. Ya, nah itu sudah diberitahukan. Nah sekarang kita berpikir itu sudah sekian tahun yang lalu. Apakah ini tetap berlaku? Dan saya mau sampaikan tetap berlaku. Kita akan baca sama-sama dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Sebenarnya saudara, sekian tahun yang lalu Tuhan sudah bicara kegelapan menutupi bumi. Nah, kalau tadi mendapatkan penglihatan, ini sama dengan kegelapan itu saudara. Karena ada darah, ada minyak, ada ini, ada itu. Itu sebetulnya gambaran suatu kegelapan.
Dan itu sudah diberitahukan berkali-kali, bukan hanya sekali. Dan hari ini ditekankan lagi, kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Saudara, kalau saudara melihat akan apa yang terjadi di sana, ya, di Eropa, di Taiwan, di mana-mana, resesi itu sudah mulai terjadi. Ya. Kesukaran demi kesukaran itu sudah terjadi. Jadi kekelaman itu benar-benar menutupi bangsa-bangsa. Ya. Tetapi ini ada komanya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Jadi sebenarnya saudara, ayat yang menjadi rema dalam hidup saya adalah sekalipun, perhatikan baik-baik, sekalipun saudara dan saya saat-saat ini masuk di dalam tahun 2023, hidup di tengah-tengah kegelapan dan kesukaran dalam tanda kutip, tetapi percayalah, terang Tuhan terbit atas kita. Ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Ada dua janji yang Tuhan berikan buat saudara dan saya pada hari ini. Yaitu apa? Apa saudara? Terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Ada dua janji. Nah sekarang persoalannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankan dua hal ini. Bagaimana kita bisa untuk melihat bahwa terang Tuhan itu pasti terbit atas hidup kita. Di tengah-tengah kegelapan. Bagaimana kemuliaan Tuhan bisa terjadi atas hidup kita. Di tengah-tengah masa yang dinamakan kekelaman itu. Kekelaman menutupi bumi. Ya. Saudara, saya mau cerita sedikit tentang kesaksian apa yang dinamakan dengan terang itu terbit atasmu. Ya. Terang terbit atas kita dan kemuliaan Tuhan. Ya. Bagaimana bisa hal ini terjadi, saudara? Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu benar-benar menggenapi semua janjinya. Beberapa waktu yang lalu Tuhan memberikan tugas kepada saya untuk pelayanan ke Eropa, saudara. Nah, sebenarnya pelayanan ini Tuhan hanya bilang, nak kamu ke sana buat memberikan kekuatan buat pasukan Eropa dalam menghadapi tahun-tahun di depan ini. Singkat cerita, saya mau ke sana, saya mulai berpikir, saya dapat dikatakan tidak pernah pelayanan ke Eropa sendiri. Terus terang saja, biasanya saya itu nebeng, saudara. Ya. Jadi saya nggak pernah ngurus sendiri. Saya tinggal manut aja, ya. Berangkat, ya saya berangkat, ya. Nanti sampai di kota ini, nanti sudah disediain hotelnya, sudah disediain pelayanannya, dan nanti saya harus khotbah ini, khotbah itu. Semua rasanya sudah ditata rapi dan saya belum pernah sendiri gitu ya. Kali ini saya harus sendiri dan itu belum pengalaman dalam hidup saya. Lalu saya berdoa, Tuhan ini saya harus ngubungin siapa? Jadi saya ini bingung, ini saya harus bagaimana ya? Gak kenal, saya tidak kenal dengan pasukan Eropa. Sama sekali saya gak kenal dengan, ya kenal cuman begitu-begitu aja. Mereka mungkin tahu saya, tapi saya tidak akrab dengan mereka gitu. Jadi saya bilang, Tuhan ini saya harus hubungi siapa? Terus saya nanti di sana kumpulnya dengan siapa-siapa, saya nggak ngerti. Nah itu di dalam kegelapan namanya, saudara. Di dalam satu pelayanan, saya masuk di dalam kegelapan, nggak ngerti harus bagaimana. Saya sedang berdoa, lalu saya diingatkan oleh seorang
PSC dari Eropa juga. Saya bilang, saya tak ngubungin anak ini saja. Nah, pada saat saya menghubungi dia mengatakan begini, ya tante saya akan usahakan. Tetapi pada waktu itu dia sedang menghadapi masalah yang sungguh-sungguh amat sangat berat dalam usahanya. Ya. Sehingga saya tidak tahu kalau dia lagi ngadepi masalah. Ya. Tapi dia mengatakan, tante saya akan usahakan, tante doa saya doa. Nanti biar Tuhan yang atur bagaimana baiknya. Kita berdoa, saya berdoa, dia berdoa. Ya. Dia berdoanya begini, Tuhan kalau ini tante, saya dikasih kesempatan buat melayani, mendampingi Tante Nani untuk ke Eropa ini. Dia katakan, saya minta persoalan saya selesai sebelum Tante Nani datang. Saya bilang, sedang persoalannya dia adalah persoalan yang sungguh amat sangat berat. Ya. Saya taunya setelah saya sampai di sana. Saya bilang, aduh kalau tahu gini ya, saya juga sungkan untuk minta tolong kamu. Jangan kamu persoalannya itu berat banget. Saya bilang, gak apa-apa tante, semua sudah diatur Tuhan. Katanya gitu. Jadi akhirnya singkat cerita dia mengatakan, tante saya merasakan memang tahun ini saya tidak kemana-mana. Memang mungkin Tuhan sedang siapkan buat saya harus melayani tante. Katanya. Sekarang persoalan tentang jiwa-jiwa di sana, tentang pasukan di sana. Mereka enggak terlalu kenal dengan saya. Kalau dikatakan ini Ibu Nani mau bikin retreat sehari, belum tentu ada orang yang mau ikut. Disebabkan karena enggak terlalu terkenal Ibu Nani. Gitu ya. Jadi saya bilang ini gimana, saya enggak ngerti. Cuma saya belajar taat dengan Tuhan. Di dalam masa kegelapan, terang terbit atas kita. Ya. Itu semua pasukan bisa mengatakan begini, hah Ibu Nani mau datang? Mereka spend waktu, mereka cuti ya, hanya untuk kumpul di Amsterdam. Dari Jerman, ya, ada yang dari Inggris, mereka datang. Untuk kumpul hanya 1 hari mereka bikin retret. Saya bilang, kok bisa ya? Ingat saudara, dalam masa-masa kesukaran, ya, kalau engkau gantung sama Tuhan, terang terbit atasmu. Ya, ini satu contoh. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Saudara, sebelum saya berangkat, dari pihak Eropa mengatakan gini, tante tolong kali ini tante bawa pakaian yang sangat-sangat tebal-tebal ya tante. Sebab winter kali ini adalah winter yang sangat ganas banget. Saat ini November, pada saat itu November mau masuk Desember, itu saja salju sudah sangat tebal. Saya diam saja. Saya cuma berdoa begini, Tuhan boleh enggak aku minta kepadamu, kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidupku. Aku minta Tuhan, jangan ada es. Saya cerita sama Sofi, sama Freddy. Mama minta gak ada es. Mereka ngomong, Mah kayak permintaannya Mama kali ini gak didengar loh sama Tuhan katanya. Karena memangnya masa winter kok gak mau es tuh gimana Mama tuh. Gitu. Ya itu kan saya kan minta sama Tuhan, saya bilang. Kalau dikasih ya syukur, gak dikasih ya aku nanti dapat kekuatan, saya bilang. Tapi kayaknya gak mungkin ya Mah ya, gak tahulah saya bilang. Nah, seminggu sebelum saya berangkat, di sana itu mulai dari min 6, min 3, min 2, min 1 saudara. Ya. Tante sekarang
weathernya sekian. Setiap hari dianya laporan sama saya. Saudara, laporan itu tergantung daripada iman saudara. Ya. Dengan kamu mendapatkan laporan, goyah enggak. Ya. Nah ini pencobaan. Pada saat saya mendengar weathernya sekian, puji Tuhan, saya cuma ngomong gitu. Besok dapat lagi, puji Tuhan. Terus Sofi ngomong, loh mah gak bisa mah. Kita memang datangnya memang masa winter. Saya diem aja, saya gak mau, iya gak mau sayanya. Itu namanya saya berkompromi, saya diem aja. Tapi anehnya kemuliaan Tuhan nyata. Satu hari, H-1 sebelum saya berangkat. Tiba-tiba dia mengatakan, tante mujizat terjadi. Benar-benar tante, belum pernah terjadi. Sekarang plus 6, bukan min 6. Saya bilang, saudara, buat Tuhan itu hal yang sepele ya. Untuk mengubah semua itu buat Tuhan sepele. Tapi buat saya itu kemuliaan Tuhan terjadi. Saya datang ke sana, oke saja, nggak ada salju, ya. Matahari bersinar terang, anget saudara. Ya. Itu terus 6, 7, 8, 9, 10, kadang-kadang 11 saudara. Saya bilang kok aneh ya, sampai dimasukkan ke breaking news. Winter terpanas di seluruh Eropa saat ini. Jadi belum pernah terjadi winter terpanas. Baru sekarang terjadi yang dinamakan Eropa mengalami winter terpanas saat ini. Saudara, kok bisa? Inilah yang dinamakan kemuliaan Tuhan dinyatakan pada masa-masa kegelapan. Saudara, saya sampaikan ini perkara kecil sebetulnya. Buat Tuhan itu perkara kecil. Tapi buat saya itu perkara yang sangat besar sekali. Ya. Sehingga kita tahu bahwa pada masa-masa sangat kesukaran. Ya, kamu gak usah takut dan khawatir. Karena apa? Ada 2 janji. Pita merah itu seperti 2 janji itu. Yang pertama adalah Tuhan itu akan, kemuliaan Tuhan akan terbit atasmu. Dan dikatakan juga, tadi apa dikatakan? Ada terang Tuhan menerangi perjalanan hidupmu. Amin. Saat saya sedang berangkat, saya mendapatkan sebuah ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini pertama kali saya dapatkan, itu saya gak ngerti maksudnya. Dikatakan begini, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut itu menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ini lawatan akhir zaman, saudara. Ya. Dalam masa kegelapan apapun, percaya, kemana terang itu ada, di mana saudara dipakai oleh Tuhan, kemuliaan Tuhan akan nyata. Maka di situ ikan-ikan menjadi hidup. Percayalah saudara, saya merasakan pada saat perjalanan saya yang cukup jauh ya ke sana itu, saya rasakan ada sesuatu penyertaan Tuhan yang sangat amat sangat sempurna. Pada saat kita mau matok di pinggir pantai, saya tidak tahu di Amsterdam itu ada pantai atau tidak, saya tidak tahu. Tapi pada saat kita sedang berdoa, Tuhan ngomong, kamu ke pantai hari ini. Patok di sana. Saya tanya,
di sini pantai yang terdekat dengan tempat ini ada enggak? Oh ada tante. Lalu saya bicara dengan pasukan di sana dan mereka pasukannya benar-benar pasukan yang militan. Pasukan Eropa itu. Mereka semua siap. Kita berangkat semuanya. Dalam keadaan yang dingin sekali. Ya. Sekalipun tidak ada es tapi cukup dingin. Ya. Kita berangkat saudara. Dan saudara luar biasa banget. Kita deklarasi di sana, kita patok di sana. Ya. Dan kita balik lagi dan kita masuk ke sesi selanjutnya. Sungguh amat sangat luar biasa. Tuhan menyatakan kemuliaannya di situ. Nah, saat yang sedang kita berjalan tiba-tiba apa yang terjadi? Ada pelangi saudara. Saya bilang kok ada pelangi ya? Suatu pertanda bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saudara dan saya. Saudara, tidak usah takut dan khawatir dalam menghadapi tahun 2023. Nah, dalam perjalanan tahun 2023 itu dibutuhkan apa? Kaki yang kuat untuk berjalan. Kalau engkau tidak punya kaki yang kuat, kita tidak akan bisa berjalan. Karena yang saya lihat, ya, jalanan itu licin. Jalan biasa saja yang punya kaki yang kuat, kalau enggak hati-hati kepleset. Apalagi kalau kita punya kakinya cacat. Jadi hari ini kita minta sama Tuhan. Tuhan, biarlah aku berjalan di bekas jejak kaki-Mu. Karena begini saudara, kalau kita berjalan di bekas jejak kaki Tuhan, maka ini sudah ada tapak kakinya. Nah, dengan sudah ada tapak kakinya, kalau kita napak di tempat kaki itu pas. Dan kita melihat lagi akan tapak kaki Tuhan yang ada di depan kita. Kita jalan dan kita taruh kaki kita pada telapak kakinya Tuhan, jejak kaki Tuhan. Kita akan sampai saudara. Percayalah, ayo kita saat ini. Jangan jalan menurut pikiran kita. Jangan jalan menurut kehendak kita. Tapi belajar katakan, Tuhan, aku mau berjalan bersamamu. Mencapai garis akhir. Sehingga apa? Kemanapun saudara pergi, ikan-ikan akan menjadi hidup. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, firman-Mu sudah disampaikan. Kami mau menyerahkan kaki-kaki kami kepada-Mu Tuhan. Berikan kepada kami sepatu yang baru. Untuk kami dapat melangkahkan kaki kami di bekas tapak kaki-Mu. Sehingga benar-benar Tuhan, kami tetap melekatkan hidup kami kepadamu. Dan dapat mencapai garis akhir. Mari lekatkan hati kami lebih lagi. Jamin kami di tahun 2023. Buat kami melekat dan ada di cinta-Mu, sejalan dengan cara-Mu. Mari jamin kami sampai
Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Tuhan, sepanjang 2023 pegang tangan kami, paksa kami rekayasa, ciptakan lagi, tembusi hati kami, sehingga kami tidak pernah keluar daripada kehendak-Mu, tapi melekat dengan cinta dengan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan sepanjang 2023, setiap detik Tuhan jamin kami Roh Kudus. Bapa, bungkus arami kami Roh Kudus, supaya kami ada setiap saat di hadirat-Mu, di tahta-Mu, di mezbah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Raja segala Raja Yeshua HaMashiach, Engkau yang melingkupi, menetapkan, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menyatakan kemuliaan, Engkau yang membawa setiap anak-anak-Mu hari-hari ini sampai nanti selesai tahun 2023. Jalan dalam jalan kemenangan, jalan kemuliaan, jalan keajaiban, jalan yang Engkau tetapkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Saudara, saya langsung, bagaimana supaya kita, saudara, di tahun 2023 menyatakan kemuliaan Tuhan, disambar dengan kemuliaan Tuhan, ada tetap dalam hatinya dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, yang pertama saya baca di dalam Hakim-Hakim 5, 24, 27. Diberkatilah Yael, istri hebat, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan di dalam kemah. Air dimintanya, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan indah disuguhkan dadi. Tangannya mengulurkan mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkan kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kaki orang itu rebah tergeletak dekat kakinya. Oke. Saudara, extra mile. Tahun ini bukan tahun yang gampang. Dan saudara tidak bisa kalau saudara tidak extra mile. Saudara harus extra mile dalam doa, dalam penyembahan, dalam melayani, dalam menyintai, dalam melekat, dalam berkata, Tuhan, aku mau hatimu. Saudara, tadi Tuhan sudah bilang ada yang licin, ada bahaya yaitu darah. Ada saudara ya kenikmatan tetapi bisa membuat kita jatuh. Sekali lagi, ini tahun extra mile saudara. Saudara, pada waktu itu air diminta, dikasih susu. Ada banyak orang yang ketika Tuhan minta doa pagi, itu pun bolong. Saudara, padahal Tuhan bilang harusnya nih ya, kalau extra mile Tuhan minta doa pagi, kita kasihnya doa pagi tambah deklarasi. Itu namanya extra mile. Saudara, dan ini perempuan ajaib. Dia naikkan berlevel-level saudara. Saudara minta air dikasih susu. Ketika dia minum susu lahap, oh sekalian. Diambilin lagi tempat yang sangat indah, dikasih dadi. Dadi itu semacam yogurt yang enak sekali saudara. Saudara, dan orang ini makan. Dan setelah makan saudara kenyang ketiduran. Saudara, sekali lagi perempuan ini bisa berhenti sampai di situ. Dan kemudian ngomong, cepat panggilin tentara Israel. Tapi dia sekali lagi mengambil resiko. Dia ambil saudara ya patok kemah, gak punya apa-apa. Ya udah yang ada padanya. Saudara, dia tancap. Saudara bisa bayangin gak? Kalau lagi begini
terus itu bangun. Jadinya bagaimana? Terus kalau lagi matok, ya, tiba-tiba ngolek. Saudara jadinya bagaimana? Tetapi dia mengambil resiko. Saudara dia hadapi dengan berani. Tekad. Saudara itu kalau matok, kalau enggak pakai tekad ya, baru sekali gini, tek, ya. Wah, sudah kesakitan bangun malahan. Itu harus tekad bulat, julet, langsung mati. Nah, tahun ini itu tahun begitu. Saudara yang pertama, tingkatkan apapun dalam hidupmu, extra mile. Amin. Tingkatkan penyembahanmu. Tingkatkan caramu berdoa. Saudara kasih ke Tuhan. Jangan cuma kasih standar. Saudara bawa sampai pujianmu itu menyentuh hatinya. Sampai Tuhan noleh. Saudara bawa, saudara. Hidupmu ini sampai saudara sepakat, sejalan, seirama. Dan saudara buat tekad untuk menghabisi semua musuh yang ada dalam hidup kita. Kemalasan, sombong, suka beralasan. Maka tahun ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita harus mengambil resiko untuk ikut Tuhan. Tapi setiap kali saudara berani mengambil resiko, maka saudara akan melihat kemuliaannya yang ajaib. Saudara bicara soal ini, kami baru mengalami dengan retret. Saudara, akhir tahun Tuhan bilang jelas buat retret untuk 38 provinsi dan juga bangsa-bangsa. Saudara, dan kemudian kami buka, Tuhan bilang retret itu akan 5.000 orang lebih. Ya, ternyata yang daftar 7.500. Persoalannya saudara, ada lebih dari 10 bangsa yang datang. Saudara, ada Korea, ada Pakistan, Bangladesh, Malaysia. Saudara, ada Afrika, Nigeria, ada beberapa lagi lah saudara. Lebih dari 10 bangsa yang datang. Saudara, 38 provinsi ada, semuanya bersama-sama sudah daftar. Saudara, tetapi persoalannya mendekati Desember, THR aja saya enggak punya. Saudara, dan hari itu saya senyum dan saya bilang gini, Tuhan, ini THR aja enggak punya, sedangkan untuk retret dananya 2M. Saudara bisa hitung ya, makan kurang lebih 12 kali karena retret 3 hari. Tapi orang-orang sudah datang sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Saudara, 7.000 kali 1.000, saudara kali 12 kali 10.000. Berapa, hitung sendiri. Saudara, belum ongkos hotel. Tapi buat hotel hitungan kami 200 juta. Saudara, belum tiket. Saudara, belum sound, belum produksi. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, saya cuma belajar taat. Sekali lagi kadang-kadang kita harus mengambil resiko. Saya berkata buat semuanya, hayu kita extra mile. Setiap dari kita ambil penyembahan. Kita sembah Tuhan. Kita 12 jam melayani Tuhan. Ya pokoknya segala macam lah saudara. Kita ambil waktu. Dan saudara, saya ini karena mepet semuanya. Sampai ambil resikonya berkata begini. Saya bilang kita kumpulin kartu kredit. Ya 20 kartu kredit mungkin cukup lah. Dan kita atur semuanya, nanti bayarnya cicil. Itu pikiran manusia saudara. Tapi pada waktu kita semuanya jalankan. Pada waktu kita extra mile. Kita mulai doa 12 jam. Kita mulai berikan penyembahan kita. Kita mulai berikan deklarasi. Tiba-tiba itu uang mengalir, itu saya tidak tahu bagaimana. Saudara, orang telepon dan bilang saya transfer, saya transfer. Orang berkata saya bayar hotel, bagian saya bayar pesawat. Saudara, sampai kartu kredit tidak dipakai satupun. Semua lunas Tuhan bayar, bahkan berlebih dengan luar biasa. Tapi pada waktu kita extra mile, ternyata Tuhan menggerakkan sesuatu yang extra mile.
Saudara buat sayur saja. Hitungannya itu kita mesti beli sekitar 200 juta. Saudara tiba-tiba yang namanya orang-orang dari Cianjur, petani Cianjur. Yang ajaib mereka masih tinggal di tenda. Saudara dan mereka hubungi kami dan berkata, kami mau sumbang akhir tahun namanya sayur mayur. Saudara dan saya bilang, Pak, Bapak ini dalam kesulitan, ya masih gempa, tinggal di tenda, kenapa enggak dijual? Dia bilang bagaimana bisa dijual? Ya mobil belum bisa masuk daerah kami. Jadi saudara kalau lihat di TV gitu ya, itu semua sumbangan itu kebanyakan di luar. Padahal saudara yang menderita, yang rusak, yang paling parah itu masuk ke dalam jalanan rusak. Harus jalan 2 jam sampai 4 jam. Saudara dan mereka bilang kami tidak bisa Bu. Buat jual karena tidak ada mobil yang bisa masuk. Terus saya bilang, terus Bapak gimana cara ngasihnya? Dia bilang setiap kami petani akan gotong 2 koli. Dan kami akan jalan sampai kami taruh di jalanan yang mobil bisa masuk. Saudara saya pikir oke lah kita terima persembahannya. Kami tidak pernah kasih apa-apa mereka. Kami cuma doakan saudara. Kami masuk jalan ke dalam karena saking dalamnya. Kami tidak bisa bawa apa-apa, jalan aja susah. Dan kami cuma doakan. Apa yang mereka buat? Mereka satu petani bawa 2 karung. Jalan ada yang 1 jam, 2 jam, ada yang 4 jam. Dan waktu dikumpulin kami syok saudara. Mereka total berikan berapa? 3,5 ton sayur. Mereka kasih bawang, kasih saudara lobak, kasih wortel, kasih timun, kasih kol, kembang kol, kasih pisang. Saudara kasih singkong aja yang kami buat makan pagi. Mereka kasih 450 kilo. Kami cuma bisa bilang Tuhan, Engkau benar-benar buat extra mile. Pada waktu kita juga mau extra mile buat Tuhan. Hari ini jangan pernah takut menghadapi tahun ini. Berapapun tantangan dan persoalan di depan, mari hadapi bersama Tuhan. Tapi belajar dari pihak kita, berikan extra mile buat Tuhan. Yang kedua saudara. Saudara bagaimana supaya kita hari-hari ini bisa lebih daripada pemenang. Mari baca Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari persembahan dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mungkin hari-hari ini kita punya banyak kekurangan. Saudara berkata, saya ini rasanya kesepian. Bagus. Itu namanya kekurangan. Maka tabur kasih kepada banyak orang. Saudara doakan. Saudara sentuh. Saudara beri senyum. Itu namanya menabur dalam kekurangan. Saudara mungkin berkata, Bu hari-hari ini saya ini mepet. Saudara bagus. Pada saat mepet, angkat itu sebagai benih. Dan berkata Tuhan, benih ini aku harus sebar kemana. Dan lakukan dalam ketepatan. Saudara akan melihat itu benih. Tiba-tiba berbuah cepat. Dan menghasilkan kemuliaan yang luar biasa. Salah seorang pembantu saya, bekas pembantu, sekarang sudah jadi kawan sekerja yang luar biasa. Saudara saya sering cerita namanya Mbak Susan. Saudara Susan ini datang ke tempat saya, SD aja belum lulus.
Kemudian saya masukin sekolah percepatan atau sekolah saudara PKBM sampai dia lulus SD. Lulus SMP, SMA. Kemudian saudara saya bantu juga sampai dia S1. Sekarang sudah S1 saudara. Saudara, dan hari itu dia mulai ikuti apa saja. Dia bukan orang pintar. Tapi dia benar-benar memberi saudara. Dari semua kekurangannya. Saudara, dia setiap kali ya, apa yang saya baca dia ikut baca. Apa yang saya dengerin lagu dia ikut dengerin. Saya pernah pulang dari pelayanan, dapur rumah saya itu bergema, semuanya punya Terry McLang. Saya berkata gini, Mbak, itu bahasa Inggris, memangnya lu mudeng? Saudara, dan dia jawab begini, gak apa-apa, yang penting urapannya. Dia bilang, saya pokoknya mau menangkap yang ilahi. Saudara, ini orang ajaib sekali. Pada waktu itu dia bilang begini, Bu, ibu itu kan jodoh dari Tuhan. Ya, sekarang saya juga mau jodoh dari Tuhan. Ya, dia mulai bilang, saya bilang ini doa. Biar Tuhan kasih mimpi dan kasih pernyataan yang sungguh siapa jodohmu. Singkat cerita dia doa dan dia dapat. Tuhan bilang jodohmu pendeta. Tuhan genapi, dapatlah suami pendeta. Kemudian dia doa lagi. Dan dia bilang begini, Bu, saya ini destininya apa? Doa. Waktu dia doa saudara, dia lihat anak-anak hitam keriting. Dan Tuhan bilang Papua. Saudara, dan dia berangkat ke Papua. Tanpa uang, tanpa apapun bersama suaminya. Saudara, hari ini dia pegang di Enarotali. Dan pada waktu dia pegang di Enarotali, dia pegang sampai SD, TK, SD. Dia pegang rumah makan, dia pegang radio, dia pegang gereja. Dia bikin KKR di seluruh Papua. Tapi tahun lalu saudara, tiba-tiba saudara, di depannya itu ada jualan bensin tak gitu loh. Bensin yang orang lewat naik motor ya. Kemudian saudara jualan. Saudara, dan itu terbakar saudara. Dan dalam hitungan menit itu nyamber ke tempat dia. Saudara, itu rata dengan tanah. Semua rumah, semua sekolah, pakaian habis. Waktu saya dikabarin itu, saya lemes saudara. Saya berpikir, apakah dia sanggup melewati ini? Tapi hari itu saya lihat pahlawan sejati. Pahlawan sejati bukan orang saudara yang dilihat banyak orang. Pahlawan sejati adalah mereka yang dalam kekurangannya. Mereka ada di desa-desa yang paling saudara dalam. Yang tidak ada tepuk tangan satupun. Dan pahlawan sejati adalah pada waktu engkau mengalami kesulitan, kegagalan. Mengalami bagaimana iblis seolah-olah menang. Mengalami bagaimana seolah-olah iblis membiarkan saudara serangannya menghabisi engkau. Maka kelihatan kesejatian kita. Apakah kita sanggup percaya, sanggup mengucap syukur, sanggup berdoa. Dan hari itu di tengah semua puing, saudara, mereka berdoa menyembah Tuhan dengan air mata. Dan mereka nyanyikan, takkan pernah kubawa selain yang kubawa. Dia bilang, Tuhan, ini yang terbaik. Iman kami di tengah badai. Ini yang terbaik. Sukacita kami di tengah kehilangan. Ini yang terbaik Tuhan. Ketika kami tetap pelayanan di tengah kehancuran. Dan dia umumkan, sekolah besok tetap berjalan. Padahal itu hancur rata dengan tanah. Saya sampai bilang, Susanur, besok sekolah di mana? Dia bilang besok kita akan sekolah di tanah lapang.
Dan mereka melakukan sekolah di tanah lapang, di udara terbuka selama 3 bulan. Bisakah saudara memberi dalam kekurangan? Tiba-tiba gubernur, saudara wali kota dengar. Mereka memberikan tanah 2 hektar. Mereka membangunkan saudara sekolah. Ada orang yang kasih mobil. Dan kemarin dia datang ke rumah saya dan dia bilang, Bu, dalam 1 tahun Tuhan berikan sekolah, Tuhan berikan tanah, Tuhan berikan rumah, Tuhan berikan mobil, Tuhan berikan pelayanan di mana-mana. Dan berkat tunai yang kami terima, selain semua berkat itu, 800 juta. Dia berkata, saya tidak tahu sejujurnya. Dia berkata dengan air mata, dia berkata, kami tidak tahu, Bu. Bagaimana semudah itu Tuhan membalik tangan. Tapi dia berkata, kami ini cuma berlutut di depan semua yang habis. Dengan berkata, ini iman kami, ini doa kami, ini syukur kami, ini cinta kami, ini penyembahan kami. Saya tidak tahu tahun ini apa yang harus kita lewati. Tadi dikatakan ada darah. Dan tadi waktu doa Tuhan bilang ada yang harus terjadi. Saya berharap kita diluputkan dan tidak usah melewati darah. Tapi kalaupun kita harus sedikit melewati, apakah kita bisa berkata, ini cinta dalam penderitaan, ini sembah dalam kehancuran, ini ucapan syukur dalam kegagalan. Saudara, mari kita lihat yang ketiga, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Untuk membiarkan Tuhan membereskan kita. Lukas 6 ayat 27 dari The Message. Kepadamu yang siap menerima kebenaran, aku katakan, kasihilah musuh-musuhmu. Biarkan mereka mengeluarkan yang terbaik darimu dan bukan yang terburuk. Mau tidak mau setiap kita punya musuh. Saudara, dan musuh kita itu bisa kemiskinan. Musuh kita bisa malas. Musuh kita bisa, saudara, sakit hati. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Musuh kita bisa minder. Musuh kita, saudara, bisa semau gue. Tapi Alkitab berkata, siap tidak kamu menerima kebenaran? Dan Tuhan berkata, kalau siap, biarkan musuhmu itu mengeluarkan the best of you. Artinya apa? Oke, kita hadapi miskin. Saya sering berkata, saya bersyukur saya pernah miskin. Dan miskin itu membuat saya kreatif. Miskin membuat saya menghargai uang. Miskin itu membuat saya tangguh. Miskin itu membuat saya kerja keras. Saudara, mungkin saudara bilang, musuh saya bukan miskin. Saudara, saya pernah dilecehkan. Dan mungkin beberapa orang selalu pakai alasan itu. Berkata, ya karena saya pernah dilecehkan, saya jadi minder, saya jadi dingin sama laki-laki, saya jadi tidak berani, saya jadi pemarah. Berhenti beralasan. Biarkan itu
membuat kita mengerti arti mengampuni. Biarkan itu membuat kita tahu artinya untuk menolong sekian banyak orang yang dilecehkan. Biarkan itu membuat kita mengerti artinya mengangkat mereka yang terluka, memeluk mereka yang tertolak. Saudara, mungkin saudara berkata, saya ini pernah ditipu. Oh, soal itu banyak. Saudara dimanfaatkan, apalagi orang itu pakai foto saya untuk utang. Saudara ya, pelukan sama saya, foto, kemudian pakai saya ini kenalannya Bu Iin. Saudara, orang pakai itu untuk memfitnah saya. Saya ini orang dekatnya Bu Iin. Saudara, orang pakai itu untuk berkata saya ini tahu persis soal Bu Iin. Sekali lagi, apakah itu harus membuat kita berhenti? Membuat kita kecewa, membuat kita lari dari Tuhan, lari dari destiny dan panggilan. Saya berkata terima kasih Tuhan kalau saya boleh dimanfaatkan. Maka berarti saya ini bermanfaat, betul tak? Jangan biarkan kita jadi orang yang memanfaatkan. Karena berarti kita tidak berguna, saudara. Tapi buat kita yang dimanfaatkan, mari bersyukur. Mari bersyukur. Buat kita yang difitnah, mari bersyukur. Saudara, kalau orang memfitnah kita, ayatnya ada loh, upahmu besar di surga. Saya selalu bilang sama mereka, kalau ada yang fitnah saya ngomongin, saudara saya bilang ini lumayan. Setidaknya tambah batu bata, tambah tingkatan di surga. Mari kasihi itu. Peluk setiap keadaan. Dan biarkan itu mengeluarkan the best of you. Jangan biarkan itu menghentikan. Jangan biarkan itu mengeluarkan yang buruk dari kita. Kalau saudara ditekan, keluarnya marah. Kalau saudara ya difitnah, keluarnya dingin, dah tidak mau lagi gereja-gerejaan. Ini namanya mengeluarkan yang buruk. Saya kasih kesaksian karena waktu saya sudah habis. Saudara, beberapa anak di Mahanaim itu sangat bermasalah dengan temperatur, dengan temperamen. Saudara, mereka pemarah, mereka suka mukul, mereka tidak bisa diam, saudara ya. Dan kemudian kami ini berpikir gini, ini anak-anak mengerikan sekali. Ya, kesenggol marah, sedikit-dikit marah. Akhirnya kami coba arahkan mereka. Satu kami masukin pencak silat, satu kami masukin muay thai, satu kami masukin saudara ya. Saudara yang namanya karate, judo. Dan saya itu kaget saudara. Ternyata di setiap orang ada the best of you. Orang lain belajar karate, muay thai 5 tahun, 6 tahun. Ini anak-anak kurang ajar, pemarah dan kacau. Menguasai itu hanya dalam 6 bulan. Dan menguasainya enggak level 1 loh saudara. Level 1, 2, 3, 4, 5 langsung dikuasai. Saudara, dan setelah itu kami majukan pertandingan. Saudara mau tahu, semua mereka tidak pernah kalah satupun. Juara emas terus. Nomor 1 emas. Dan hari ini penghasilan mereka setiap kali ya perang. Ya, pertandingan 50 juta. Juara 1. Sampai tingkat nasional. Saudara, emas. Pencak silat nasional. Muay thai nasional. Saudara ya. Dan pendapatan mereka setiap pertandingan itu bisa sampai 200 juta. Sampai saya ini bilang gini, ya ampun kalian ini ya, terlahir buat jadi pertarung. Dan mereka bilang gini, yang aneh ya Bu, setelah kami jago tawuran, kami juara terus, kami tidak punya tenaga lagi untuk berkelahi katanya. Saudara, kenapa? Pagi mereka mesti latihan 3 jam. Sore mereka latihan lagi 3 jam. Jadi saudara, mereka bangun jam 5 latihan.
Setelah itu saudara mereka ke sekolah, pulang sekolah, saudara tidur sebentar buat PR, latihan lagi. Jadi saudara kalau ada yang ngajakin tarung, pertama mereka malas, sudah tidak ada tenaga. Kedua mereka tinggal keluarkan. Gua juara taekwondo, semua pergi menghilang. Dan hari ini saudara, wah kalau ditanya tuh ya, satu orang bisa bawa tuh saudara medali emas itu 5, 6 diginiin. Dari anak miskin bermasalah di sekolah rada goblok. Tiba-tiba sekarang direbutkan se-Indonesia. Provinsi demi provinsi. Ternyata di dalam kita ada the best of you. Persoalannya apakah the best of you itu? Mungkin pujian, mungkin penyembahan, mungkin taekwondo, mungkin muay thai, mungkin saudara ya matematika, kita tidak tahu. Tapi Tuhan itu adil. Saya senyum dan saya berkata, Tuhan Engkau itu adil. Ternyata ada the best of you buat setiap kita. Saya punya anak lagi autis saudara. Keren saudara. Saudara autis masalah kacau. Tapi begitu dikasih ballpoint dan kapur dan spidol, dia buat gambar 3 dimensi. Saudara, dia buat gambar 3 dimensi, keren banget, bagus banget. Yang tidak mungkin digambar oleh orang normal. Sekali lagi hari ini saya mau berkata, ada the best of you dalam hidupmu. Dan bilang, Tuhan keluarkan. Keluarkan. Aku percaya Engkau beri talenta, karunia, keajaiban. Dan tahun ini berjalanlah bersama Tuhan. Biarkan Tuhan mengeluarkan the best of you. Maka saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Kemuliaan Tuhan ada padamu. Tuhan mampukan kami melakukan bagian yang harus kami lakukan. Karena Engkau Tuhan yang berjanji akan melindungi dan menolong kami. Terus sampaikan isi hatimu kepada setiap kami. Curahkan roh hikmat dan wahyu dari surga. Pengertian yang ilahi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Saya agak sedikit berbeda dengan Ibu Nani. Kalau Ibu Nani mau berangkat ke Eropa, dengar kalau saljunya banyak, beliau berdoa supaya kalau boleh tidak ada salju. Saya tanggal 23 nanti berangkat ke Israel. Minggu yang lalu mendapat berita belum ada salju di Hermon. Saya malah berdoa, Tuhan kalau boleh saljunya turun. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya nyarinya yang di Indonesia enggak ada. Yang saya cari adalah kemuliaan Tuhan. Saya merasakan kalau di Hermon saudara salju turun. Itu seperti penggenapan firman. Dan saya bersyukur 2 hari lalu saya mendapat kabar salju turun di Hermon. Saya percaya Tuhan kabulkan doa saya. Tuhan juga kabulkan doanya Bu Nani. Semua kita punya doa dikabulkan. Yang penting jangan pergi bareng sama saya. Yang satu Tuhan jangan salju. Yang satu Tuhan minta salju. Tuhannya bingung. Baik Bapak Ibu. Judul hari ini adalah kemuliaan Tuhan. Sejak 2019 sudah sampai hari ini. Tiap hari dengan anugerah Tuhan saya deklarasi. Bangun tidur, malam mau tidur. Tiap hari oleh anugerah Tuhan. Saya percaya Mazmur 91 sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Yang Yesaya 60, kalau saya perhatikan belum Bapak Ibu. Karena di Yesaya 60 itu
kegelapan akan menutupi bumi. Kegelapan itu bicara tentang bencana alam. Kekelaman itu berbicara tentang akhlak. Tadi pada waktu Ibu Nani sampaikan, saya merenungkan saudara. Saya ini bersyukur setiap ada doa, Ibu Linda nyatet, nanti di rumah saya dengerin lagi. Saya perhatikan lagi apa yang Tuhan sampaikan. 4 perkara ini saudara, semuanya dikatakan itu jalan licin, artinya bisa membuat kita tuh terpeleset. Karena darah, ya, karena bencana, karena keadaan yang tidak kita harapkan. Karena minyak lemak. Lemak ini bicara tentang dosa saudara, kenikmatan. Ini kekelaman menutupi bumi. Jadi ada dosa-dosa yang akan menjerat saudara. Dan yang ketiga keempat adalah minyak dan air. Disampaikan tadi minyak adalah urapan. Dan air itu firman. Ini roh dan firman. Dua-dua ini bahayanya orang menjadi sombong. Tadi waktu disampaikan orang akan jadi sombong. Kalau orang punya kekuatan firman saja, tidak punya kekuatan roh, dia akan jadi ahli Farisi. Kalau dia punya kekuatan roh, tidak punya dasar firman yang kuat, dan jadi dukun Kristen. Tapi saya percaya, Tuhan berkata tadi, urapi kaki kita. Supaya jalan apapun yang kita lewati, kita hanya ngikutin saudara. Jejak Tuhan di depan itu di mana? Jejaknya Tuhan di sini, kita ikuti saja kakinya kanan. Kaki kiri di sini kita ikuti saja, jangan melenceng. Dan ini yang saya mau sampaikan. Saudara, menarik sekali dalam Roma 8 ayat 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk saudara. Seluruh dunia ini sedang menantikan. Gereja Tuhan dinyatakan. Bagaimana saudara cara Tuhan menyatakan? Yaitu kemuliaannya memenuhi gerejanya. Ada perbedaan. Di situasi apapun 4 jalur tadi. Yang membuat orang bisa terpeleset. Saya percaya kita akan dibedakan saudara. Kita tidak akan terpeleset oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kita harus ikuti caranya Tuhan. Bayangin saudara, ini peristiwa yang sangat penting. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Dan masuk dalam kemerdekaan apa Bapak Ibu? Kemuliaan anak-anak Allah. Ini kapan terjadi? Saudara jangan berpikir, oh 100 tahun lagi. Tidak saudara. Tuhan sedang mempercepat segala sesuatu. Rencananya gak ada yang ditunda-tunda. Tuhan lebih rindu menyatakan kemuliaannya daripada kita minta kemuliaan. Saudara, ayat ini sering saya khotbahkan. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti firman Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus zaman jauh. Yesaya, Yoel, Yeremia semua menubuatkan tentang masa gereja Tuhan yang ajaib. Kita dipulihkan, rohnya dipulihkan, dan itu membuat lawatan akan terjadi. Jiwa kita sehat, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, dan kita bisa menolong banyak orang. Tubuh kita disembuhkan, virus ada, tapi Tuhan selalu memberi jalan keluar. Tuhan memberikan obat yang ajaib. Saya tanya di tempat kita waktu pandemi saudara, itu kira-kira 300 orang. Hanya 2-3 orang yang meninggal. Tuhan beri obat yang sederhana. Obat murah. Kalau orang dikasih gak mau makan saudara. Terpaksa kalau kita poliklinik dibuka bungkusnya.
Kasih aja, yang penting makan, yang penting sembuh. Saudara tahu sendiri obatnya apa. Ekonomi kita saudara, Tuhan mau pulihkan. Kenapa? Karena Yesaya 60 yang nulis loh. Kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Bukan untuk memperkaya diri, tidak Bapak Ibu. Untuk penginjilan. Pekerjaan Tuhan nginjil butuh dana. Tadi kata Bu In. Hanya retreat berapa hari? Butuh 2 miliar. Saudara, kita mau naik pesawat gak bisa. Dalam nama Yesus, saya hamba Tuhan diurapi. Orang bayar, digebuki saudara. Harus bayar. Kita butuh dana. Nah saudara, Tuhan berkata Tuhan tuh di sorga belum turun. Sampai ini terjadi. Jangan saudara punya iman 300 tahun lagi. Tidak. Saya percaya tahun ini mulai terjadi. Caranya bagaimana? Nanti Tuhan yang atur. Ikuti tapak kakinya saja. Tahu-tahu saudara akan rasakan bukti janji yang ajaib. Caranya ini Bapak Ibu. Yesaya 60 ayat 1-2 terjadi. Makanya hari-hari ini saudara kita bersyukur lebih baik ditegur daripada dipuji. Supaya kita bangkit. Supaya menjadi terang. Kenapa? Terangmu datang kemuliaan Tuhan, tadi dikatakan disampaikan oleh Bu Nani. Kemuliaannya menjadi nyata. Saudara, pada waktu kemarin masa Delta ya. Saya tuh kepingin banget keparakan cari makan. Berangkat dari sini jam 5:30, itu lewat dari alun-alun ke sana sepinya bukan, padahal jalan paling ramai. Toko-toko tutup, rumah makan tutup, lampu sudah nyala, lampu jalan sudah. Tapi saya nggak bisa merasakan lampu itu terang. Kenapa? Karena 5:30 masih ada sisa matahari. Tapi balik dari Parakan, jalannya tetap sepi, gelapnya tetap. Tapi lampu itu, terangnya menjadi nyata. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti Bapak Ibu? Waktu pertama saya berangkat ke Parakan, lampu itu ada tapi nggak begitu berasa. Karena masih ada sisa matahari. Pada waktu balik gelap saudara, terang itu sangat menolong. Menjadi terang yang ajaib. Saudara, saya percaya overlapping. Makanya dikatakan ada darah. Ada bencana alam. Tapi percayalah saudara. Kalau kita bangkit, kita jadi terang. Kegelapan tidak akan menakutkan kita. Yang percaya katakan. Nah, bagaimana semuanya ini bisa terjadi? Saudara, saya merema sekali ayat ini. Pada waktu Daniel melihat sebuah penglihatan. Di mana patung itu bicara tentang dunia. Kekuasaan dunia yang mengendalikan dunia. Apalah orang berkata elit global atau apapun saudara. Sedang mengendalikan dunia. Selalu saya berkata Tuhan tetap di atas segala Tuhan. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu. Alkitab berkata sementara Tuhanku melihat terungkit sebuah batu. Perhatiin saudara. Tanpa perbuatan tangan manusia. Lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya. Pada besi tanah liat singa remuk. Tepat pada kakinya. Kalau saudara lihat patung yang ditulis di kitab Daniel, cara Tuhan mukulnya itu yang di kaki. Ini kerajaan yang terakhir saudara, yang menguasai dunia. Entah itu elit global yang sedang menguasai dunia. Tuhan punya cara saudara, membuat kekuatan dunia itu hancur. Maka saya bilang tadi, tidak mungkin tidak, janji Tuhan ya dan amin. Kemuliaannya akan nyata buat gereja Tuhan. Janjinya tidak mungkin tidak digenapi. Maka dengan sekaligus, ini menarik saudara. Diremukannya juga besi, tanah, tembaga, perak, emas itu. Semuanya menjadi sekam tempat pengiringan musim panas lalu angin mengembuskannya. Sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi yang menarik,
Baca bersama saya 2, 3. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan, gereja yang kita nyanyikan masa keemasan, masa kejayaan. Saudara jangan pikir itu cuma sekedar nyanyian. Saya yakin tahun ini mulai terjadi, saudara. Ini menarik sekali, saudara. Saudara, minggu lalu saya khotbah tentang Pergamus. Pergamus itu artinya height, artinya elevation. Ini bicara tentang gereja yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Tetapi Pergamus juga tempat tahta iblis. Di mana antikris mulai bertahta. Berapa bulan yang lalu Tuhan bicara ke Bu Nani, kepada kami, saya di rumah dengerin lagi. Pertengahan 2023 itu semua mulai akan terjadi. Jadi saya pribadi loh saudara ya, sepertinya 2023 pertengahan itu mulai 3,5 tahun yang ringan. Nah 3,5 tahun yang ringan inilah Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Kalau gak gelap, gak mungkin kelihatan terangnya. Kalau gak gelap, orang gak bisa lihat terang. Orang gak membutuhkan terang pinggir jalan yang saya katakan tadi. Tuhan izinkan semua supaya ini terjadi. Nah yang menarik saudara, sekian bulan yang lalu dan berapa bulan yang lalu, Tuhan sampaikan kepada Bu Nani satu tentang batu putih. Dan yang kedua tentang mana yang tersembunyi. Itu semua ditulis di kitab ini saudara. Kepada jemaat Pergamus. Kepada gereja Tuhan yang mulai diangkat tinggi oleh Tuhan. Kepada gereja Tuhan yang mulai dibawa ke level yang lebih tinggi. Karena akan berhadapan dengan antikris. Antikris yang ringan sudah akan alami. Antikris itu bisa dosa, kenikmatan. Antikris bisa malapetaka, krisis ekonomi. Segala sesuatu yang tidak saudara inginkan. Tetapi yang luar biasa, firman berkata siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang kepadanya aku berikan mana yang tersembunyi. Dan aku akan menaruhkan kepadanya batu putih yang dia tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Saudara, ternyata untuk mendapatkan dua ini gak gampang. Harus menang. Jadi tidak semua orang Kristen menang. Karena Alkitab yang mengatakan barang siapa menang. Saudara akan dapatkan mana yang tersembunyi. Mana tersembunyi tempatnya di sini saudara. Di tabut. Di ruang maha suci. Dan saudara dan saya harus mendekat. Yang kita kalahkan apa? Diri kita saudara. Yang kita kalahkan apa? Kemauan kita. Yang kita kalahkan adalah 4 jalan tadi tetap saudara tidak boleh meleset. Untuk mendapatkan mana yang tersembunyi. Batu putih juga gak sembarangan. Bukan batu putih sudah tulis namamu sendiri. Tuhan ada perjanjian. Siapa yang menang? Saudara gak ada satu pun yang menang. Tapi Yesus sudah menang. Tuhan juga memberi kemenangan buat kita. Asal kita jalan ngikutin telapaknya Tuhan. Kenapa pelita di kaki? Kenapa pelita tidak di tangan? Kenapa tidak di senter? Karena langkah demi langkah sudah. Satu langkah sudah akan lihat tapak Tuhan di mana, kita ikut saja. Satu langkah kita lihat tapak Tuhan di mana, kita ikuti. 2023 kemuliaan Tuhan nyata atas kita. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Barang siapa menang. Nah yang menarik Bapak Ibu, saudara Tuhan berkata, ternyata menang dari mana? Menang dari 2 perkara. Ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus. Lucu loh. Ditulisnya ajaran-ajaran. Saya tanya kepada Pak, saya nggak sebutin ya, dia ahli sejarah. Ternyata mereka ini adalah paganisme. Paganisme itu apa?
berhala yang sangat halus. Yang saudara gak sadari. Ini gak mudah saudara. Itu arti dari paganisme adalah sesuatu yang melebihi batas normal, tapi kita gak nyadari. Kita harus menang saudara. Namanya ditulisnya ajaran loh. Saudara jangan pikir Nikolaus itu siapa, saya dijelasin. Nikolaus itu orang yang lahir baru dan pengajar yang hebat di zaman itu. Ini yang ngomong ahli sejarah saudara. Jadi kalau dia nggak ngajar, nggak mungkin ngajar. Ayo saudara kita nyembah berhala yuk. Ayo saudara kita datang ke dukun. Nggak mungkin saudara. Tuhan berkata aku keberatan. Baca dulu. Aku keberatan dengan ajaran ini. Ini orang hebat saudara. Tapi mengandung berhala yang halus. Saya dijelaskan di dalam bahasa Yunaninya apa artinya melebihi sesuatu. Tapi orang itu gak menyadari. Makanya sama. Yang menang itu gak sembarang orang. Orang itu akan merasakan. Ada witness di sini. Tuhan, oh kau berikan kemenangan. Satu tapak aku terus lihat kaki Tuhan. Jangan meleset. Apapun itu minyak, itu lemak, itu air. Kita tidak akan terjatuh. Amin Bapak Ibu. Nah ini gak mudah. Saudara, berhala yang halus saya sebut berhala rohani. Sebetulnya ini semua berkat Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Ya. Ini semua berkat Tuhan. Tetapi begitu saudara dan saya menempatkan semua ini lebih dari batas. Nah saya dijelasin. Kenapa di Pergamus tinggi? Karena ini dinilai Tuhan. Setan juga melihat hidup kita itu dari tingkat kerohanian. Kalau orang baru bertobat dengan orang yang sudah jadi guru dinilai beda. Nangkep gak Bapak Ibu? Makin tahu banyak, makin dituntut. Kan firman berkata kita harus mengasihi suami, mengasihi istri. Kita diperintah loh, cinta suami, istri, ayah, ibu, anak, cucu, opa, oma, mertua, menantu. Kita diperintah. Nah ini levelnya beda setiap orang saudara. Saya pernah pada waktu kami di Holy Stadium. Tahu-tahu Tuhan bicara kepada Bu Nani. Ada pesan untuk Petrus Hadi. Engkau sedang mencintai istri dan anak-anakmu lebih daripadaku. Bayangin. Saya kaget saudara. Apa yang saya perbuat? Satu perkara. Sesuai dengan yang Tuhan bilang ke Pergamus. Untuk kamu menang harus bertobat. Saya bertobat. Tapi saya nggak menyadari kalau saya mencintai istri anak-anak saya lebih dari Tuhan. Yang tahu Tuhan ini yang tidak mudah tuh di sini. Jalan yang lemak itu saya pikir itu yang seperti ini. Masalah-masalah ini juga bisa menjadi berhala. Saya dijelaskan beda fokus dan obsesi. Fokus itu saudara perlu. Tapi kalau obsesi itu sudah mulai kelainan jiwa. Artinya sudah akan menggeser yang lain termasuk Tuhan. Tiap hari bangun tidur cuma ada Tuhan, Tuhan. Masalahku Tuhan, masalah Tuhan. Yang dilihat masalah tidak pernah bisa melihat Tuhan. Itu berhala. Pergumulan doa masalah. Makanya hati-hati saudara. Ini darah bisa membuat kita terobsesi. Kita gak lihat Tuhan. Baca Alkitab sudah gak bicara lagi, gak tersentuh. Dengar firman sudah gak ada teguran. Baca Alkitab membosankan, itu hati-hati. Ada sesuatu yang berhala yang sedang saudara masuk. Spirit paganisme. Nah ini juga sudah, ini berkat Tuhan. Hamba Tuhan itu anugerah. Tapi jangan buat hamba Tuhan. Tempatkan hamba Tuhan lebih dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Gereja, persekutuan doa sinode, nama komunitas. Saudara saya sering melihat
Orang kalau disinggung nama sinodenya, nama persekutuannya, nama kelompoknya, waduh rasanya marah. Ini jadi berhala. Tetap buat Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hati-hati dengan karunia. Hati-hati dengan talenta. Pelayanan, janji Tuhan. Saudara, kami dulu waktu di Holy Stadium, saya ingat sekali. Setiap ada 3 hari acara, selalu yang paling seru itu hari pertama. Hari pemberesan. Kenapa? Rata-rata para pelayan itu pada kecewa. Kenapa? Karena hati mereka melekatnya kemana? Obsesinya kemana? Ke janji. Bukan ke Tuhan. Tiap bangun di Tuhan janji, kau janji, kau janji, kau janji. Bukan Tuhannya. Ini berhala yang tipis-tipis, saudara. Ini hati-hati, saudara. Kemarin saya dijelasin di sebuah kota besar, Perjamuan Kudus, minyak urapan. Itu sarana-sarana yang ajaib dari Tuhan. Saya nggak sebutin, saudara, tapi di sebuah kota besar sudah masa lalu. Awalnya bagus. Perjamuan Kudus, minyak urapan awalnya luar biasa. Lama-lama itu menjadi obsesi. Orang pergi tidak bawa minyak urapan. Katanya kehilangan Tuhan. Orang pergi tidak bawa perjamuan kudus. Tuhan meninggalkan mereka. Saudara, ngeri sekali. Gak sadar pelan-pelan. Tadi saya cerita satu kali kami doper tahun 2005 dengan Kong Yusak. Saya ingat sekali waktu itu di mana kita waktu itu belum ngerti tumen artinya minyak urapan, lupa gak bawa. Waduh, ada yang gelisah gini-gini. Pak Yusak bilang tidak. Setan itu takutnya bukan kepada minyak urapan, takutnya kepada nama Yesus. Halo? Amin. Kalau kita punya minyak urapan, kita bersyukur kita pakai kayak nanti. Nanti kita diurapi, soalnya diurapi kakinya. Supaya jalan-jalan kita bisa napaknya persis seperti kaki, di mana kaki Tuhan. Itu gak mudah. Dana donatur kita butuh, saudara. Tapi jangan membuat semua menggeser Tuhan. Uang kita butuh. Tapi Tuhan di atas segala sesuatu. Yang percaya katakan, saudara, Tuhan ada masalah, hati-hati. Tuhan kau lihat duitku segini. Kau lihat besok lagi, Tuhan kau lihat ekonomi, Tuhan lihat tokoku. Jadi Tuhan sudah tidak menjadi Adonai lagi, saudara. Tuhan sudah tidak menjadi raja lagi. Dan berhala itu menggeser kita. Ini supaya kemuliaan Tuhan nyata. Hanya Tuhan yang sanggup tolong kita. Hanya Yesus. Buat Tuhan segalanya, saudara. Termasuk pelayanan. Termasuk lawatan. Saya tadi baca di dalam Kisah Rasul 16:6 ayat 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Menginjil, pelayanan, juga lihat kaki Tuhan. Jangan karepnya kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Pada waktu kita berjalan dalam kaki-kaki Tuhan. Tuhan melangkah ke kanan, Tuhan melangkah ke kiri. Ikuti saja. 2023 menjadi ajaib. Apa yang saudara belum pernah lihat, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Yang percaya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau sekali lagi deklarasi buat Indonesia. Saudara, kita mengerti Indonesia ada begitu banyak ancaman, resesi, bencana dan sebagainya. Dan kita akan menghadapi pemilu sebentar lagi. Mari saudara, saya berdoa biar kita bukan hanya seminggu sekali atau berapa bulan sekali untuk berdoa buat Indonesia. Tapi saya berdoa biar setiap hari mari kita berdoa dan deklarasi untuk Indonesia. Saudara, kenapa kita perlu deklarasi? Saudara, di awal tahun Tuhan berikan ayat ketika Yohanes berkata bahwa tidak mungkin ada pribadi yang bisa berhasil tanpa pertolongan dari surga. Artinya jika kita mau berhasil, kita perlu the heavens help. Kita perlu pertolongan dari surga. Saudara, salah satu pertolongan dari surga adalah pelayanan malaikat, saudara. Saudara, dan malaikat itu baru bisa bergerak ketika ada anak-anak Tuhan mendapatkan firman dan mulai mendeklarasikan firman.
Dan Alkitab berkata ketika anak-anak Tuhan mendeklarasikan firman, maka itu malaikat akan bergerak dan menolong setiap kita. Hari ini saya berdoa di tahun ini firman yang tadi begitu cukup luar biasa. Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Dan sekali saya mau tambahkan ada pertolongan dari surga yang akan terus menolong kita menyelesaikan tugas kita sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dalam hari kita deklarasikan dengan iman, dengan kuat. Jangan hanya timi-timi saudara ya. Tapi mari deklarasikan sampai telinga kita mendengar. Dan mari kita berdoa sekali lagi buat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kuasa dan otoritas yang dari Tuhan. Hari ini kami deklarasikan untuk Indonesia. Bangkitlah Indonesia, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas Indonesia. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tidak ada lagi bencana alam dalam bentuk apapun dan cuaca ekstrim di Indonesia. Sebab Indonesia dipagari dengan tembok perlindungan Tuhan. Dan Mazmur 91 aktif atas Indonesia. Pasukan malaikat Tuhan menjagai Indonesia. Tuhan Yesus sendiri yang akan mengendalikan kekuatan dan keliaran Bani Kedar dan Nebayot. Sebab seperti apa yang sudah difirmankan, bahwa segala kemuliaan Kedar akan habis, bahkan mereka akan menerima keselamatan dan kembali kepada Tuhan. Kami kawal setiap pemerintahan dan kondisi politik di Indonesia, setiap organisasi, badan, lembaga, partai dan semua kekuatan di Indonesia ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan Yesus. Sebab seperti Yesaya 60 katakan, kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada Indonesia dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada Indonesia. Hari ini kami akan perjanjian keset olam seperti yang Yesaya 54 katakan, biarpun gunung beranjak dan bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada Indonesia, dan perjanjian damai Tuhan tidak akan bergoyang dari Indonesia. Indonesia akan memasuki musim terbaik, masuk resepsi, menuai besar-besaran, lawatan terdahsyat terjadi, menikmati semua yang menjadi jatah dan bagian kami. Glorious beginning, but even more glorious ending. Dimeteraikan apa yang sudah dideklarasikan terjadi. Amin, 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 amin. Ini adalah tentara Roma, saudara, yang memulai pekerjaannya sebagai tentara yang paling rendah pangkatnya. Barada, kira-kira. Barada Eliezer, saudara. Ya, tetapi dalam waktu yang sangat singkat, dia naik 4 level, sampai dia menjadi, pada waktu ini ditulis, dia tingkatnya centurions. Jabatan tentara yang cukup tinggi, naik 4 level. 3 level lagi dia jenderal. Jadi awal dia bekerja sebagai tentara Itali, gajinya sangat kecil. Tetapi dia naik 4 level dan gajinya berlipat kali ganda. Saya percaya tahun ini adalah tahun di mana kita diangkat ketinggian. Tapi saudara perhatikan, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Saudara, ada orang yang doanya belum naik ke hadirat Tuhan. Dan belum diingat. Tapi Cornelius mengalami dua-duanya. Doanya naik dan Tuhan mengingat. Ini luar biasa. Saudara tahu kenapa? Ternyata Cornelius ini dari mulai gajinya kecil
Dia sebagai tentara yang levelnya, yang pangkatnya rendah, dia sudah mencintai pembangunan pekerjaan Tuhan di orang Yahudi. Ini orang Itali, bukan orang Yahudi. Dia sangat mencintai pekerjaan Tuhan, menolong pembangunan bait Allah dan sebagainya. Nah, apa saudara yang luar biasa? Kenapa doanya bisa naik? Ternyata bukan doa, dia punya sedekah. Jadi pengertiannya begini, saudara, ada negara-negara yang akan mengorbitkan satelit ke sebuah titik yang sejajar dengan bintang. Saya dijelasin apa bedanya bintang sama satelit kalau malam. So kalau lihat ada bintang yang gak ketip-ketip itu satelit. Kalau yang tap-tip itu bintang. Nah satelit itu kan dibawa saudara ke titik yang setinggi bintang. Harus diangkat, didorong dengan roket. Satelit itu nggak bisa naik tanpa dorongan roket. Nah, kenapa saudara? Satelit itu doa dari Cornelius. Ternyata yang mendorong adalah sedekahnya. Saya dijelaskan menarik saudara. Cornelius itu dari uangnya sedikit sampai uangnya banyak selalu memberi dengan hati, bukan dengan otak. Ada orang kalau memberi persembahan itu pakai pikiran, tapi bukan dengan hati. Mulai hari ini saya mengajak Bapak Ibu, kita perlu punya roket yang membawa doa kita sampai ke tempat yang tinggi. Amin Bapak Ibu. Bukan cuma naik, tapi Tuhan mengingat. Caranya gimana? Saudara harus mengerti cara memberi persembahan. Jangan pakai otak, tapi pakai hati. Nanti selesai kebaktian sudah diberi kesempatan. Ada kotak-kotak persembahan di 5 pintu. Saudara memberi, sebelumnya akan diurapi, nanti diatur sama yang bertugas. Tapi yang penting, mulai latihan, jangan pakai otak. Oh aku mau kasih persembahan segini, aku persembahan. Bukan soal besar kecil, tapi bicara Tuhan di hati. Kalau kita sudah terbiasa, aku mau sudah ngatur, itu ternyata berhala kita tuh pikiran kita. Saya percaya bukan rohani saja, ekonomi kita akan diberkati 2023. Yang percaya katakan, jadikan sedekahmu jadi roket. Doa-doa saudara, satelit-satelitnya akan diangkat oleh roket sejajar dengan bintang-bintang. Makanya Pergamus artinya tempat tinggi. Kita akan dibawa di tempat yang tinggi. Kita berhadapan dengan musuh, tapi Tuhan memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Amin. Nah, saudara belajar kalau muncul sesuatu di sini dan uang itu tidak saudara bawa, saudara bisa transfer. Tolong ditampilkan. Ya ke kas Sekinah, saudara, bukan jumlah nominal, tapi belajar taat. Saya percaya sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ajaib. 2023 menjadi tahun kemuliaan Tuhan. Mari berdoa, berdoa, berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Biar kemuliaan-Mu nyata. Saudara, ini yang saya dapat, Tuhan mau memberikan kita pengurapan. Saudara ya, sedikit saya memperkatakan, saudara tadi ada 4 ya. Saudara ya ada 4 dan Tuhan itu terangkan mungkin buat beberapa enggak semuanya sama. Tetapi Tuhan terangkan. Saudara Tuhan bilang begini, yang pertama air. Dan Tuhan bilang gini, cuaca ekstrim dan banjir akan tetap melanda tahun ini. Tetapi Tuhan bilang lawannya juga air. Apa itu? Deklarasi firman Tuhan. Amin. Saudara yang kedua, Tuhan itu bilang darah. Saudara Tuhan bilang akan ada bencana, kecelakaan, apapun yang negatif. Tapi lawannya adalah darah Yesus. Saudara perjamuan, saudara dan juga saudara cinta yang menyala-nyala. Saudara yang ketiga minyak. Dan saya berkata Tuhan ini apa? Tuhan bilang hati-hati dengan gunung meletus dan api. Minyak itu menyulut api.
Tuhan bilang akan ada banyak kebakaran. Akan ada banyak, Tuhan bilang, saudara, gunung berapi yang mulai aktif. Tetapi sekali lagi, musuhnya atau lawannya juga pengurapan. Pada waktu engkau diurapi, engkau punya kuasa. Pada waktu engkau diurapi, bahkan gunung berapi kita bisa berkata tenang. Amin. Maka itu akan menjadi tenang. Amin. Saudara, yang terakhir, Tuhan bilang itu lemak, itu bicara. Tuhan bilang semua kenyamanan, tetapi itu juga dunia. Tuhan bilang bahwa itulah semua hari-hari ini gadget, pengaruh dunia. Saudara, cara berpikir dunia. Saudara, itu lemak. Tuhan bilang itu kenyamanan, itu kemalasan, itu kedagingan, itulah lemak, Tuhan bilang. Tetapi lawannya adalah pada waktu lemak dijadikan korban. Yes. Karena Alkitab berkata lemak itu milik siapa? Tuhan. Maka saudara akan melihat kemenangan tahun ini. Saat ini terima akan sepatu yang baru. Sepatu yang tidak membuat selip. Sepatu yang tidak licin. Amin. Sepatu yang tidak membuat kaki kita jatuh. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima sepatu yang dari surga. Ya Tuhan. Untuk menjalani tahun 2023. Ya, kami akan berjalan dan kami akan sampai kepada tujuan. Kami percaya Tuhan, kami akan menjalani tahun 2023 dan kami akan mengalami kemenangan bersama dengan Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Engkau mengurapi setiap kaki kami. Paksakan supaya langkah kaki kami seperti langkah kakimu. Bukan maunya kami, bukan selera kami, tapi selera Tuhan. Rencanamu yang ajaib kami percaya. 2023 menjadi tahun di mana Engkau bawa kami ke tempat yang tinggi. Kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Dan Tuhan, Engkau sudah bicara di hati kami. Berapa yang kami persembahkan hari ini. Biar keluar dari hatimu, bukan dari pikiran kami. Kami terima berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Di awal tahun ini, di roh, di jiwa, di keluarga, di kesehatan tubuh, di ekonomi kami. Lengkap Kisah Rasul 3:21 terjadi. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.